Saudaraku sekalian yang kekasih, ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa satu bahtera yang panjangnya 150 meter atau 300 hasta, dengan perlengkapan dan peralatan yang sangat sederhana, bersama dengan istri, 3 anak dan 3 menantu, itu satu pekerjaan yang benar-benar berat. Bukan tidak mungkin kadang-kadang Nuh merasa ragu, apakah kelelahan membangun bahtera di darat tersebut berdampak baik bagi dirinya dan keluarganya. Saya kira Nuh seperti kita dengan kenyataan di mana kadang-kadang merasa lemah dan berkata dalam hati, apakah tidak ada cara lain untuk dapat selamat? Belum lagi ketika dia harus memberitakan berita keselamatan ini kepada orang-orang sejamannya dan mereka menolak. Mereka tidak mau tergabung dengan Nuh dalam proyek penyelamatan melalui bahtera itu. Tetapi semua itu, saudaraku sekalian, telah dilewati. Nuh dapat melewati semua keraguan dan tetap dalam keteguhan hati memilih taat. Alkitab mencatat demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, sungguh banjir bandang, air bah melanda bumi. Nuh membuktikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar adanya. Dan sekaligus Nuh membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Dirinya dan keluarganya, orang-orang yang dicintainya, selamat. Saudaraku sekalian, di mata orang-orang sejamannya, Nuh memiliki dunia sendiri yang tidak dapat dimengerti. Orang-orang memandang Nuh sebagai orang yang terobsesi pada sesuatu yang tidak realistis sebelum air bah datang melanda. Nuh dipandang seperti orang autis yang sibuk dengan sesuatu yang orang lain tidak bisa memahaminya. Tetapi seperti yang saya katakan, melalui perjalanan waktu dan integritas yang kokoh, Nuh dapat mengatasi semua halangan. Akhirnya ia dapat memenuhi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, kehidupan Abraham sama seperti ini. Ketika dia mengambil keputusan meninggalkan Ur Kasdim untuk taat atas perintah yang diberikan Yahweh Elohim kepadanya, kaum keluarganya dan masyarakat dari mana dia berasal tidak mengerti pilihan, keputusan dan tindakan Abraham itu. Tindakan itu benar-benar konyol, karena Ur Kasdim adalah kota yang sangat maju, kota metropolis pada zamannya. Dan tidak ada lembah yang lebih subur dari lembah Sumeria, di mana dia dan seluruh kaum kerabatnya berdomisili. Sekarang Abraham harus keluar dari lembah subur dan kota metropolis itu, hidup sebagai bangsa pengembara atau nomaden, membentangkan kemah dari satu padang ke padang yang lain tanpa jaminan. Di mata kaum keluarga dan masyarakat tempat asal Abraham, ia juga dipandang seperti memiliki dunia sendiri yang sukar dimengerti, yang tidak bisa dimengerti. Abraham seperti orang autis. Tetapi Abraham tidak memperdulikan semua itu. Ia tetap dalam keteguhan hati mentaati apa yang diperintahkan Tuhan semesta alam.
Dan dari ketaatan tersebut, Abraham menemukan Allah. Dan Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham. Dan Alkitab mencatat bahwa Abraham menjadi sahabat Allah. Abraham harus menunggu kelahiran anaknya selama puluhan tahun. Pada saatnya dia ragu-ragu atas janji Tuhan yang mengatakan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Sampai-sampai kemudian ia menyerah dan menerima usul Sarah mengambil salah satu kundiknya menjadi istri, dan lahirlah anak yang Tuhan nyatakan bukan dari keturunan itu umat pilihannya. Tapi akhirnya ia memiliki anak dari Sarah. Ia melihat firman Tuhan benar adanya, dan dia membuktikan kesetiaan Allah. Dan Abraham akhirnya melihat kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Abraham membuktikan Allah itu setia. Membuktikan Allah setia bukan hanya karena Tuhan memelihara dan menjagai hidup jasmani kita. Membuktikan Allah setia bukan karena Tuhan memberikan kita rumah yang baik, mobil yang baik, anak-anak yang sempurna, bisnis yang menguntungkan, deposito yang menjamin. Itu baru kesetiaan satu pihak, yaitu kesetiaan Tuhan. Kesetiaan harus dua pihak. Juga ketika kita harus melakukan sesuatu, melakukan perintah Tuhan, dan turut menggenapi rencana Tuhan, dan untuk itu kita harus mempertaruhkan segenap hidup. Itu kesetiaan kita. Jangan harap saudara melihat kesetiaan Tuhan kalau Anda tidak punya kesetiaan. Jangan harap saudara membuktikan firman-Nya benar adanya kalau saudara tidak setia kepada Tuhan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan dari yang terpilih sedikit yang setia. Hanya orang-orang setia yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Akan melihat langit baru dan bumi yang baru. Dan merekalah orang-orang yang berkata, sungguh firman-Mu benar adanya. Dan Engkau Allah yang setia. Hari ini kita sering mendengar promosi, kampanye, ajaran mengenai Allah yang setia. Tetapi kesetiaan Tuhan hanya diukur dari berkat-berkat jasmani yang dilimpahkan kepada orang-orang Kristen. Kesetiaan Tuhan hanya dimengerti sampai takaran di mana Tuhan menjaga, memelihara kita. Kita dalam kebutuhan jasmani di bumi ini, itu kesetiaan sepihak. Tetapi tidak diajarkan sungguh-sungguh bagaimana setiap anak Tuhan memiliki langkah-langkah kesetiaan. Yaitu melakukan kehendak Tuhan dan turut menggenapi rencana Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara telah memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Mungkin Anda jawab ya. Dan ukuran yang Anda buat hanyalah karena Anda tidak pindah agama dan tetap ke gereja. Itukah ukuran kesetiaan? Mari kita belajar terus agar kebenaran Tuhan ini terbuka. Ketika orang-orang percaya pada abad mula-mula harus mempertahankan iman, mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat.
Demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka menolak menyembah kaisar. Sebagai akibatnya, banyak orang-orang percaya yang kehilangan hak hukum, kehilangan kewargaan negara. Mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, atau menyaksikan orang-orang yang mereka cintai dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Semua ini keadaan yang sangat berat untuk dijalani. Masyarakat sekitar mereka berkata, "Mengapa kalian masih berkeras mau mempercayai seorang penjahat yang disalib, yang diberitakan telah bangkit dari kematian, padahal dicuri jasadnya oleh murid-muridnya? Apa yang dapat diberikan anak tukang kayu dari Nazaret ini?" Tetapi orang percaya tidak peduli dengan olokan atau ejekan itu. Mereka tetap pada kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyangkal walau harus kehilangan segala sesuatu. Di mata orang-orang sejamannya, orang-orang Kristen seperti ini, seperti memiliki dunia sendiri, yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Seperti orang-orang autis. Kalau orang-orang di luar orang percaya berkata, "Untuk apa menderita demi suatu harapan yang tidak pasti karena seorang Yesus Kristus? Untuk apa menderita di dunia yang singkat ini demi suatu harapan yang tidak pasti karena seorang Yesus Kristus, seorang Yesus Kristus, seorang yang bernama Yesus Kristus?" Maka jawab orang-orang Kristen yang setia pada waktu itu, "Untuk apa hidup yang singkat ini tanpa memiliki pengharapan? Sebab pengharapan yang kelihatan bukanlah pengharapan. Tuhan Yesus pengharapan. Dan orang-orang percaya harus berani benar-benar bertaruh dengan segala sesuatu yang dia miliki atas pengharapan ini." Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang-orang Kristen yang teraniaya pada abad mula-mula ini merupakan fondasi dari gereja di sepanjang abad. Mereka harus melakukan kehendak Tuhan sebagai model anak-anak Tuhan yang setia, dan mereka harus menggenapi rencana Tuhan untuk meletakkan dasar atau fondasi gereja. Saudara lihat bagaimana mereka menderita sejak lahir sampai mati. Sebab selama ratusan tahun mereka harus menghadapi aniaya yang hebat. Mereka tidak pernah melihat hari baik. Secara pikiran dangkal mereka tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Secara pikiran dangkal mereka tidak melihat kesetiaan Tuhan. Bahkan nampak Tuhan tidak berdaya. Nampak Tuhan tidak mampu menolong mereka dari aniaya yang begitu hebat. Mereka hanya membuktikan kesetiaan dalam batin tatkala mereka mampu melewati hari-hari yang sulit dalam aniaya itu. Tetapi saudaraku, lihat, dalam sejarah martir, orang-orang yang dimasukkan kandang singa, dimasukkan ke dalam kandang binatang buas yang tidak diberi makan berhari-hari, mereka masuk kandang itu sambil menyanyi. Salah seorang pendeta hebat yang mengkritisi, mengecam Hitler masuk dalam penjara dan dihukum mati beberapa hari sebelum Hitler menyerah, sebelum Jerman kalah. Dietrich Bonhoeffer. Dia punya kesaksian ketika dalam penjara dia melihat seorang ibu yang ditangkap. Saudara, dikatakan dalam tulisannya itu, dia harus meninggalkan anak gadisnya umur beberapa tahun, 5-6 tahun, yang sambil menangis memanggil mamanya. Tetapi ibu ini tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak cinta, hatinya sudah tetap untuk mencintai majikannya lebih dari mencintai siapapun.
Dan dia siap menghadapi aniayaan penderitaan yang hebat. Pertaruhan itu mesti ada dalam hidup ini. Saya tidak tahu apakah kita mengerti yang dimaksud kebenaran, membuktikan kesetiaan Tuhan. Anda tidak akan pernah melihat kesetiaan Tuhan kalau Anda tidak setia. Anda tidak pernah membuktikan bahwa firman-Nya benar adanya sebelum Anda setia. Dan saya harus mengatakan, sedikit sekali orang yang setia seperti ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, mengikut Tuhan Yesus berarti mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Untuk mengikuti jejak Tuhan, orang harus mengenal hidupnya dari Injil, mendengar ajarannya secara lengkap dan utuh, dan surat-surat rasul-rasul. Tambah lagi keempat, nuraninya peka mendengar pimpinan roh. Tapi yang keempat tidak saya sebut, sebab kalau yang ketiga dipenuhi, yang keempat akan muncul dengan sendirinya. Tidak memahami Injil dengan benar berarti tidak pernah mengikut Tuhan. Tidak pernah jadi orang percaya yang benar. Orang-orang Kristen seperti ini tidak pernah memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi mengikut Tuhan Yesus berarti ikut jejaknya. Ikut jejaknya berarti mengenal Dia. Jejak Tuhan itu dapat kita tangkap dari cara hidup Tuhan, ajarannya, dan tulisan rasul-rasul. Dan semua ini kalau dirangkum menjadi satu sikap hati. Sikap hati itu berbunyi memuaskan hati Bapa. Proses keselamatan adalah proses mengikut jejak kehidupan Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus adalah seluruh gaya hidupnya. Memang kita tidak lagi hidup pada zaman Helenis, zaman Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Meneladani Tuhan Yesus bukan memakai jambang, jenggot, dan jubah seperti orang Timur Tengah, seperti yang dikenakan Tuhan Yesus. Tetapi mengenakan esensi daripada hidup Tuhan Yesus, yaitu memuaskan hati Bapa. Ini sebenarnya maksud keselamatan itu. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Allah menciptakan manusia agar manusia mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tadi saya gunakan kata memuaskan Tuhan. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus menyinggung nama Nuh. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca. Lukas 17 ayat 26 sampai 27, saudaraku. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kalau Tuhan mengutip kehidupan Nuh, pasti ada sesuatu yang istimewa. Yang pertama, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa keadaan dunia sebelum diakhiri atau sebelum kiamat itu seperti keadaan pada zaman Nuh. Manusia sibuk dengan segala kegiatan rutin menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani sampai mereka tidak sadar bahwa dunia akan berakhir. Tidak sadar bahwa batas hidupnya sudah sampai. Akhirnya mereka terhilang dalam kegelapan abadi. Dan itu penyakit manusia modern hari ini. Orang sibuk dengan segala kegiatan rutin menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani dan tidak sadar bahwa harinya berakhir. Tuhan ingatkan itu, hati-hati saudara. Jangan berpikir seolah-olah jalan tiada ujung. Kalau untuk mobil, untuk rumah, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk traveling, kita bisa taruh uang untuk asuransi. Demi kepastian. Tetapi kenapa untuk keselamatan abadi kita tidak berani investasi secara memadai
Jadi hati-hati. Yang kedua, dari ucapan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 26-27, Tuhan menghendaki agar kita memiliki kehidupan seperti Nuh. Nuh adalah sosok yang memiliki integritas yang kokoh. Walaupun dunia sekitarnya tidak mengerti dirinya, tetapi ia tetap pada jalur yang dikehendaki Tuhan untuk dijalaninya. Ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya atau tidak menjadi lemah, walau pola hidupnya tidak sama dengan lingkungannya. Nuh tidak turut hanyut dengan pola rutinitas dunia sekitarnya. Saudaraku, ini yang namanya integritas. Lalu Lukas pasal 18, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang dikemukakan Tuhan Yesus ini pasti bertalian dengan apa yang telah dipaparkan Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Lukas 17, ayat 26-27 dan ayat-ayat berikutnya. Lukas 18 ayat 1-8 itu bicara mengenai janda dan hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Nah, mari kita belajar melihat ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, saudara, saya sering mendengar khutbah dari ayat ini sejak kecil, karena saya Kristen sejak kecil. Ayat ini selalu ditafsirkan bahwa kalau kita berdoa itu harus bertalu-talu. Padahal di situ tidak jemu-jemu itu bukan bertalu-talu. Saya sudah berkali-kali mendengar pendeta berkhotbah, kalau minta sesuatu pagi hari belum dijawab, mintalah siang. Siang belum dijawab, desaklah sore hari. Sore belum dijawab, desaklah malam hari. Malam hari juga belum dijawab, desaklah tengah malam. Jangan biarkan Tuhan tidur. Ketuk pintu kalau bisa kendor. Ini orang-orang yang tidak mengenal hakikat Tuhan. Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian, saudaraku. Salah itu. Yang hendak diajarkan lewat perumpamaan ini adalah integritas. Kekokohan si janda itu untuk membela haknya. Teruskan pembacaannya. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini sudah pengalaman, saya kira, menolak permintaan orang yang haknya mau dibenarkan. Dia sudah pengalaman. Tapi ketemu janda ini bukan janda nekat, saudara. Kalau hakim tadi hakim nekat, ini bukan janda nekat. Ini janda gila. Sebab hakim sampai melihat gejala-gejala menyerang. Kalau pakai lewat jalur hukum, tidak bisa gol, dia pakai jalur preman. Entah digigit, entah dicakar, pokoknya nyerang. Ketemu orang nekat itu susah, saudara. Sampai akhirnya dibenarkan haknya. Ayat 8. Ini ayat akan memberi kesimpulan. Seperti kalau saudara membaca misalnya Matius 25 mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ada yang 5 gadis bodoh tidak memiliki persediaan minyak. Yang bijaksana memiliki persediaan minyak. Minyak itu Roh Kudus, tidak. Ayat yang berikutnya Anda bisa baca ayat yang terakhir. Berjaga-jagalah. Nah, ayat terakhir itu menjadi clue. Password. Coba baca. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Tuh. Jadi ada yang tidak disyaratkan kepada kita. Bahwa sedikit sekali orang yang punya iman yang berintegriti di akhir zaman. Orang sibuk dengan rutinitas. Sampai orang tidak memiliki iman yang sejati. Kalau Anda membaca ayat yang ke-7, jangan dipikir Tuhan tidak membenarkan. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Jadi kalau dari 200 orang, 1 orang beda, wah berat. Dari 1000 orang, 1 beda, lebih berat lagi. Siapa yang benar? 999 kuning, yang 1 biru. Ya, yang biru yang gila. Autis sendiri dia nih. Aneh sendiri. Punya dunia sendiri. Saudaraku, iman yang sejati itu iman yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia setia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka Bapa juga setia kepadanya membangkitkan dia. Kalau Tuhan Yesus menghindari salib, dia tidak pernah melihat kesetiaan Bapa. Memang sempat Tuhan Yesus berkata, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Nah, kalau Bapa di surga meluluskan permintaan itu, tidak ada salib. Tidak ada penderitaan. Apakah berarti di sini Bapa membuktikan kesetiaannya? Tidak. Ketika Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Bapa di surga berkata, yes, menderita, mati. Setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka Bapa membangkitkan dia. Benar adanya firman. Sungguh Allah itu setia. Orang percaya yang mau diselamatkan berarti orang yang mau dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula Tuhan adalah manusia menjadi makhluk yang mengabdi melayani Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Saya pertajam dengan kata memuaskan hati Bapa. Ini bukan satu hal yang sederhana. Bukan sesuatu hal yang sederhana. Tetapi ini satu hal yang sangat mulia. Kalau saudara tidak tertarik dengan hal ini, saudara memang tidak siap menerima kemuliaan dan tidak siap diselamatkan. Memuaskan hati Tuhan. Ketika saya di luar kota hari-hari ini, saudaraku, jam 4:30, jam 5 pagi saya bangun, saya berlutut di samping ranjang, istri saya masih tidur, saya tidak mau mengganggu dia. Saya berbisik dalam doa. Saya berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki harus kulakukan dalam hidup ini. Apapun yang kau perintahkan. Apapun yang kau perintahkan Tuhan. Lalu Tuhan mengajar saya. Saya menangkap sesuatu di hati saya. Sesuatu yang sudah sering saya katakan kepada jemaat. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu kepada seseorang, halo, apa kabar, bagaimana keluarga, kukatakan sekedar basa-basi untuk diriku atau untuk dirinya. Baik kemuliaan Allah atau kemuliaanku. Ketika kita bertindak sesuatu, mengucapkan sesuatu, kita bertindak untuk siapa? Dari perkara-perkara kecil. Kebetulan saya sedang detox. Artinya saya selama 21 hari tidak makan daging, telur, ikan, gula, kalau garam sedikit, ya, cabai. Ada beberapa pantangan untuk membersihkan tubuh. Pagi hari minum jeruk nipis saja. 7 hari pertama makan buah saja, sayur-sayur yang mentah.
Mestinya 3 hari tapi saya buat 7 hari. Saya ingin cepat sehat. Walaupun saya tidak punya penyakit. Nah, waktu saya turun mendarat di kota itu, saya disambut pengusaha yang suka mendengar suara kebenaran. Dan dia minta kesempatan untuk kesempatan untuk melayani kita, menjemput. Lalu dia bawa kita ke restoran yang katanya paling enak. Saya itu rasanya pengen jebolin saja, kan tinggal 4-5 hari. Saya ingat doa saya. Saya mau sehat Tuhan. Akhirnya saya hanya makan sayur kacang panjang. Lalu kebetulan ada juga sayur semacam gado-gado yaitu. Saya ingat. Besoknya diajak makan lagi. Paginya saya sudah mendapatkan semacam pencerahan, Tuhan segarkan. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu ucapkan untuk Tuhan atau bukan. Untuk kesombongan atau untuk yang lain. Saudara, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, tangan kita, mata kita, tenaga kita, waktu kita, perasaan kita, pikiran kita, uang kita, dan seluruh talenta, bakat kita. Harus kita lakukan untuk Tuhan. Itu memuaskan hati Allah. Itu prinsip esensial yang dimiliki Tuhan Yesus. Mungkin Anda berkata, ya Pak, kalau begitu kapan kita punya hidup? Apakah Anda pernah punya hidup? Sebelum kenal Tuhan Yesus, Anda pun sebenarnya tidak punya hidup. Anda sedang dibawa ke pembantaian. Seperti domba keluh, dibawa ke pembantaian. Pembantaian abadi. Iblis memberikan Anda kelonggaran, kesukaan. You mau pakai mulutmu ngomong apa, ngomong aja. You mau pakai tangan, mau begini, buatlah. Anda mau pakai mata, mau lihat apa, lihatlah. Anda punya tenaga, mau buat apa, buatlah. Anda punya uang, mau beli apa, belilah. Tapi belakangan, di kekekalan, di kerangkeng abadi. Tetapi beda dengan kita. Setelah ditebus saudara Yesus Kristus, kita dimiliki Tuhan. Baik kau makan atau minum, melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak punya hidup dong Pak. Memang kita sudah kehilangan hidup dari dulu. Tapi kalau kita dimiliki Tuhan, saudaraku, kita dipersiapkan. Kita dijinakkan. Keinginan-keinginan kita harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang kita makhluk. Makhluk yang diciptakan untuk melayani Tuhan. Makhluk yang diciptakan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara asing mendengar kata-kata saya ini, atau mungkin tidak suka, ingin menghindari, saya pastikan Anda bakat masuk neraka. You pegang ucapan saya, you buktikan suatu hari kelak. Buktikan kata-kata saya ini. Sebab we are not our own. Kita bukan milik kita sendiri. Nah, pertanyaan yang penting, yang serius kita gumuli adalah, seberapa kita telah memuaskan hati Bapa? Karena sudah terlalu banyak kita membiasakan diri, memuaskan diri sendiri. Sampai kita tidak mampu memuaskan hati Tuhan. Tidak ada harga murah untuk selamat, saudara. Keselamatan adalah anugerah, tapi cara kita menerima keselamatan bukan anugerah. Respon yang harus dibayar dengan serius. Nah, kita mau melakukan kehendak Bapa karena inilah ukuran apakah seseorang dikenal, diginosko, dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Dan tak ada sesuatu yang mudah kalau tidak dibiasakan. Dan tidak ada sesuatu yang sulit kalau dibiasakan. Kita membiasakan dari perkara-perkara kecil. Selagi kita masih memiliki kesempatan. Ayo. Selagi kita masih punya kesempatan. Beberapa waktu ini ketika saya sedang mandi ya, shower. Sambil mandi saya berpikir begini, Tuhan, aku kok capek banget ya. I feel so exhausted, so extremely tired. Tuhan, aku capek. Banyak hal yang saya pikirkan. Lalu pikiran daging saya muncul. Punya duit, kalau lagi naik shoot, tiba-tiba shoot turun lagi. Naik lagi, shoot turun lagi. Kapan saya punya uang?
Sebab kita enggak munafik ya. Tentu saya sudah belajar. Kalau kita lihat ATM 0 kita ngelinding, tanya, itu kan kita lebih sejahtera. Ketika siu turun, kita kan kurang sejahtera. Itu dulu. Saya belajar. Terus saya belajar, hidup saya singkat. Aku bisa mati kapan saja. Tuhan, aku capek ya Tuhan. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Seperti satu ajaran gitu. Kira-kira ringkasnya begini. Tidak sia-sia apa yang kamu lakukan. Jadi saya bisa mengerti kenapa Nuh bisa satu kali bingung. Tuhan, kalau iya benar-benar banjir. Kalau kagak gimana? Aku udah capek-capek begini. Nah itu muncul ketika seseorang betul-betul mengorbankan hidupnya. Kalau tidak, Anda nggak pernah mikir begitu. Karena Anda tidak pernah bertaruh. Orang yang tidak pernah main judi bertaruh seluruh hartanya tidak pernah merasakan ketegangan. Tapi kalau sudah pernah bertaruh dia rasakan ketegangan. Jadi ketika lalu saya mendengar satu suara di hati saya, nggak sia-sia apa yang kamu lakukan. Saya menangis, terseduh-seduh di bawah shower sehingga nggak bisa bedakan mana air mata mana air pancuran. Sejahtera saudara, saya merdeka. Maka Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman-Nya begitu limpah dalam hidup saya. Dan saya bersemangat sekali untuk hidup. Saya harus sehat. Saya tidak mau 5 tahun sebelum meninggal sakit menyusahkan orang. 3 bulan sebelum mati nggak bisa bangun. Nah, saya harus mati dengan cara terhormat. Saya harus sehat sempurna. Saya mengusahakan sesehat-sehatnya. Walaupun lidah saya tidak menyukai. Tapi saya berusaha untuk makan demi kesehatan. Yang saya cerita kepada saudara, alpukat nggak pakai es, nggak pakai gula. Itu pelayan restoran matanya setengah melotot. Belum pernah seumur-umur mendengar orang minta alpukat tanpa gula, tanpa es. Teman depan saya berkata, enak nggak Pak? Nggak enak. Tapi mau sehat ya, itulah. Jangankan itu, lebih dari itu pun kulakukan. Dan itu kehormatan, privilege. Kalau kita bisa mengabdi kepada Tuhan semesta alam, itu anugerah. Itu anugerah. Jangan saya berkata, nanti gampang lah Pak. Jangan coba-coba gampang. Keselamatan itu kepastian. Dan kepastian itu dibangun dari hidup setiap hari. Apakah Anda benar-benar menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan bertumbuh, mengikut Yesus, memiliki sikap hati yang memuaskan hati Allah, dan mempraktekannya dari perkara-perkara kecil. Dan ketika menghadap Tuhan nanti, plek, Tuhan berkata, aku kenal kamu. Tapi kalau saudara hidup sembrono, di pintu surga, di pintu neraka, Tuhan kasih film. Nih kamu, nih hidup kamu nih. Nih, kamu sering memuaskan dirimu sendiri. Nah, iya kan? Sekarang kamu boleh pilih cara hidup seperti ini. Orang dengan cara hidup seperti ini, kira-kira pantas nggak masuk surga atau neraka? Udah kau pilih sendiri deh. Berani nggak Anda masuk surga? Sudah ngerti nggak saya ngomong apa ini? Halo, nggak nangkap? Kalau orang biasa urakan, tidak mencintai Tuhan dengan benar, ya, egois, mencari kepuasan kesenangan diri sendiri, lalu ketika film hidupmu diputar, lalu Anda setelah melihat itu berdiri, suruh pilih surga atau neraka, kira-kira kamu pantasnya masuk mana? Anda berani nggak masuk surga? Bercermin pada dirimu sendiri, pantas nggak? Saudara jangan merasa saya intimidasi. Saya pemberita kebenaran yang tanpa bermaksud apa-apa memberitakan firman ini. Dan pelayanan seperti ini tidak bisa dibayar pakai duit. Kalau sampai bisa dibayar pakai duit, saya mengkhianati Tuhan. Berapa kali saya melayani gereja yang memanggil saya, memberikan amplop sambil berkata, Pak maaf Pak, persembahan kami hanya sedikit. Ini mampu kami. Untung saya nggak berkata begini. Memangnya pantasnya berapa saya? Kalau pelayanan saya bisa dihargai, saya mengkhianati Tuhan. Kalau uang atau harta saudara masih manis di lidahmu,
engkau mengkhianati Tuhan. Tidak mungkin engkau tidak mengkhianati Tuhan. Tapi kalau harta uangmu manis di lidah Tuhan, baru Anda jadi hambanya. Buktikan perkataan saya. Ketika saya dalam perjalanan, bukan mau menunjukkan saya baik, tapi saya mau mengatakan ikuti teladanku. Dalam perjalanan dengan pesawat yang cukup lumayan mahal. Sampai di sana saya melayani satu kelompok orang-orang yang berkumpul karena untuk misi. Dan di antara juga orang-orang kaya di situ. Saya selesai ceramah atau seminar beberapa kali, saya dapat amplop. Tebel, saudara. Saya biasa ngitung duit, saya bisa kira-kira nih. Kalau $10.000 itu beratnya beda. Saya juga pernah pegang beberapa kali. Kalau 100.000 cuma 10 juta, saya bisa berasa. Kalau 50 ribuan lebih ringan. Jadi ketika saya terima, waduh, ini bangsa 15 juta. Ya kalau untuk pesawatnya aja 7-8 juta, ini sudah bangsa 15 20 juta. Tapi bagaimana saya bisa menerima uang ini, sementara mereka berjuang untuk pelayanan misi. Saya terima. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Izinkan saya memberkati pelayanan ini. Di lembaga yang sama 8 tahun yang lalu barangkali, saya pernah diundang. Di Tunjungan Plaza. Di lantai 4 kalau tidak salah. Habis ceramah seminar dapat amplop. Terus saya dibawa turun. Ya. Waktu saya turun, saya buka amplopnya. Jumlahnya besar. Saya berkata kepada sopir, naik ke atas. Naik lagi. Sopir bingung. Udah turun, naik lagi. Sampai di atas saya berkata, saya tidak sejahtera. Izinkan saya pulang dengan sejahtera. Pertemuan ini juga pertemuan untuk pekerjaan misi. Saya kembalikan uang. Kalau pelayanan saya bisa digaji, saya sangat miskin. Sangat miskin. Rendah. Rendah. Kalau pelayanan saudara sampai bisa dihargai pakai duit, rendah. Jadi kalau saudara memberikan persembahan lalu minta dilipat kali gandakan, itu sangat rendah. Sebab kita berhutang kepada Tuhan. Sekalipun seluruh hartamu dan nyawamu kau berikan, belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Jangan macam-macam. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk memuaskan hatinya. Kalau saudara mau, saudara bisa. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Amin.